Bagaimana kabarnya teman-teman pencinta film? Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Di sini saya akan membahas film Cruella, seorang jenius di bidang desainer yang memiliki kepribadian ganda psikopat. Tanpa lama-lama kita intro dulu. Di awal film terlihat seorang bayi yang lahir bernama Estella. Oh no. Starting here? Okay. Ibunya sering mengingatkan kalau dia Estella bukan Cruella. Including my mother. Di awal masuk sekolahnya ibunya mengingatkan jangan sampai menjadi Cruella. Ia mendapatkan teman pertamanya bernama Anita. Estella, ignore them. Just did. You might not last. Di sekolah saat ia berkenalan sama dengan laki-laki, ia ditolak karena warna rambutnya aneh. Stella sering dibully oleh teman-temannya di sekolah, sampai-sampai ia selalu dipanggil ke ruang kepala sekolah dan memenuhi stempel di buku kasusnya dan ia dikeluarkan dari sekolah tersebut. Stella, you are expected. And what do you want from school? Singkat cerita, Stella dibawa ibunya pergi ke London. Stella sangat senang bahwa ia tidak sekolah lagi. Setiba di London, ibunya memberikan kalung yang ia sebut pusaka keluarga dan menyuruh Stella menyimpan dengan baik dan membuat Stella tidak mencolok perhatian dengan memakaikan topi. Stella melihat pakaian yang terbuat dari bulu. Dengan tingkat penasarannya yang tinggi, ia langsung masuk ke dalam. Ketika ia melihat fashion show di hadapannya, ia sadar bahwa dirinya ingin jadi desainer. That little pig pretty much blew my mind. Dengan apesnya Stella ditangkap oleh bapak-bapak botak yang bernama John. Or what it was. I just knew that for the first time in my life. Ketika lepas dari John, Stella dikejar-kejar 3 anjing Baltians. Di sisi lain, ibunya yang berbicara dengan temap misteriusnya meminta bantuan untuk masalah keuangan agar ia dan Stella bisa tinggal di London, juga bilang akan tutup mulut dan menghilang selamanya. Setiba Stella tiba di luar, ibunya dikejar 3 anjing tersebut dan membuat ibunya Stella jatuh ke jurang dan akhirnya meninggal. Karena ketakutan, Stella yang tidak sanggup menyaksikan langsung kabur dan menjatuhkan kalungnya. Di saat Stella berhasil kabur, ia melihat air mancur yang dibicarakannya sebelumnya bersama ibu. Harinya ketika bangun Stella, ia bertemu dengan 2 orang laki-laki pencuri seumurannya. Tak lama kemudian datanglah polisi yang datang untuk menangkap mereka dan mengejar. But they were a better option than being in jail. Watch the dog. Been talking, trying to pick up some.
Mereka berhasil lolos dan lari ke tempat persembunyian mereka. Hore mengira mereka sudah lolos dan Stella tidak mengikuti mereka. Ternyata salah, Stella sampai di tempat persembunyian mereka. Jasper mengajak Stella untuk bergabung dengan mereka. You don't got that many options. Just you they'd be looking for. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian Stella sudah tumbuh besar dan menjadi wanita cantik. Kesehariannya melakukan pencurian-pencurian yang dilakukan bersama Jasper dan Hore. Di saat Stella ulang tahun, Jasper dan Hore merayakan hari istimewa tersebut. Jasper memberikan surat pekerjaan di Liberty of London yang didapatkannya dengan caranya sendiri. Keesokannya Stella langsung pergi bekerja dan memulai mewujudkan mimpinya sebagai desainer, akan tetapi keadaan tidak sesuai realitas. Stella bekerja sebagai cleaning service. Stella sudah berusaha membujuk manajernya kalau ia bisa mendesain dan menjahit, akan tetapi ia selalu ditolak. Really am a dab hand with the needles and alterations for using the thing. Talking. Akibat kekesalannya selalu ditolak tanpa disengaja, ia sudah merubah pakaian yang dipajang menjadi berantakan. Ketika ia bangun, orang-orang sudah banyak dan melihat. Stella pun dibawa manajernya keluar dan akan menelepon polisi. Stella diselamatkan atas datangnya Baroness yang berkunjung ke tokonya. Baroness melihat hasil pakaian yang telah diubah oleh Stella, hasilnya sangat bagus. Baroness memberi Stella kartu namanya dan menawarkan pekerjaan dengannya. Jeffrey's card. This address, 5 a.m. Don't be late. Keesokan paginya Stella datang ke tempat di mana kantor Baroness berada. Betapa indah dan mewahnya tempat itu. Baroness membacakan sebuah koran betapa geniusnya dia sebagai desainer dengan penemuan pakaian potongan serong dan garis yang lebih tinggi bernama Align. Baroness menyuruh semua karyawannya untuk menampilkan hasil desain mereka sendiri-sendiri. Sebagian Baroness tidak menyukai desain yang ada. Ia melihat dan menyukai desain yang dibuat Stella dan Stella pun senang telah dipuji oleh Baroness. Di perjalanan pulang sampai ke rumah, Stella dan Baroness membahas pakaian yang akan dibuat. Stella tidak sengaja melihat gudang penyimpanan Baroness. Baroness yang akan pergi meminta Stella menyelesaikan gambar yang dibuatnya tadi dan Stella mendapatkan pujian kembali dari Baroness. Really? I think you're something. Karena berbincang-bincang, Stella melihat Baroness memakai kalung Stella yang hilang waktu kecil. Baroness mengatakan kalau kalung itu adalah harta keluarga yang dicuri oleh seseorang. Stella membuat rencana untuk merebut kembali kalungnya itu dengan bantuan Jasper dan Hore pada pesta yang diadakan di rumah Baroness. Singkat cerita, pesta itu dimulai. Hore yang menyamar sebagai pengusir hama mencoba mengecoh penjaga dengan hewan peliharaannya. Stella yang berpakaian dengan kerudung putih mencuri perhatian dengan memecahkan gelas dengan memakai satu batang korek api. Stella dengan ilmu ajaibnya merubah pakaiannya dengan begitu anggun.
Baroness yang melihat Stella yang lebih memukau darinya menyuruh pengawalnya untuk mengkapnya. Stella yang mencoba berbincang-bincang dengan Baroness, terkena interogasi dan diselamatkan oleh Jasper dengan membawa makanan dengan berisikan tikus. Setelah kekacauan tersebut, Stella langsung mencuri kalung itu. Secepatnya Baroness meniupkan peluit di mana mengingatkan Stella akan kematian ibunya. Stella yang sudah ketabuhan langsung kabur keluar dengan memanfaatkan kekacauan yang ada. Akibat kegagalan mencuri kalung tersebut, Stella berniat balas dendam dan berubah menjadi sosok Cruella yang kejam. Jasper merasa khawatir tindakan Cruella ke depannya. Cruella menemui teman masa kecilnya Anita. Ia sudah mengira kalau itu adalah Stella. Cruella meminta tolong Anita yang bekerja sebagai orang yang menyebarkan berita. Di sisi lain, Jasper dan Hore sedang ingin mencuri anjing-anjingnya Baroness. Kemudian Cruella mengajak teman desainernya yang lain untuk bergabung menghancurkan Baroness. Tahap demi tahap Cruella menghancurkan Baroness dengan datang ke tempat acara-acara Baroness dengan memakai pakaian yang elegan-elegannya untuk mencuri perhatian publik. Ia terus-menerus melakukannya sampai-sampai ia marah dan menyuruh Stella bekerja lembur untuk membuat pakaian khas untuk Baroness. Keesokan harinya Baroness terkejut hasil pakaian yang dibuat Stella sangat bagus dan indah. Malam harinya Jasper dan Hore mencoba menakuti Baroness dengan cara menyusup ke dalam tempat penyimpanan Baroness. Rencana Cruella berhasil membuat Baroness menyimpan bajunya ke dalam gudang. Singkat cerita, peragaan busana Baroness akan dimulai karena mereka gak bisa membuka brankas tempat penyimpanan baju tersebut. Baroness membobol brankas tersebut. Setelah dibuka, ribuan kupu-kupu keluar di tempat penyimpan yang berasal dari baju yang telah dibuat Stella. Di luar, Cruella membuat acaranya sendiri dan menampilkan beberapa rancangan, juga menampilkan mantel bebintik-bintik, dan Baroness berpikir bahwa Cruella telah membunuh anjing-anjingnya. Tidak lama kemudian dibubarkan oleh polisi. Setelah Cruella tiba di rumah, ia dikejutkan adanya Baroness dan pengawalnya. Cruella diikat dan dibakar hidup-hidup. Ketika Cruella bangun, ia kaget bahwa dirinya masih hidup. Yang menyelamatkannya adalah John. John membuka kalung itu dan berisi sebuah kunci untuk membuka kotak yang berisikan akta kelahiran Stella. Singkat cerita, Cruella menabrakkan mobil ke kantor polisi untuk menyelamatkan Jasper dan Hore yang tertangkap, dan ia menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi dan meminta maaf kepada mereka. Ia juga menemui teman desainernya untuk kembali membantunya. Acara amal Baroness pun kembali dibuat, dan betapa kagetnya Baroness bahwa semua tamunya berpakaian mirip dengan Cruella. Firasat Baroness mengatakan bahwa di sekitarnya ada Cruella dan ia melihat bahwa ada Estella di luar. Baroness melepas anjing-anjingnya untuk mengejar Estella, tapi anjing-anjing itu dihentikan dengan mudah oleh Estella. Baroness meminta maaf atas semua kesalahannya kepada Estella, tapi itu semuanya hanya bohong, dan mendorong Estella ke dalam jurang dan disakaikan oleh semua orang tanpa diketahui oleh Baroness kalau semua orang menyaksikan ia mendorong Estella ke dalam jurang.
Baroness pun ditangkap dan Krella datang mewariskan semua harta Baroness. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love